Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tuhan yang maha mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jadi kepada orang-orang suci hatinya, kudus hidupnya, orang inilah yang bisa mengatakan bahwa Tuhan memberikan kenikmatan dalam hidupku. Tuhan memberikan anugerah berkat kepadaku, kepada keluargaku, dan Dia yang memberkatiku. Di luar itu orang akan mengatakan, sekali lagi saya katakan, itu nasibnya. Ya, itu nasibnya, itu kebetulan saja. Ya, tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, segala sesuatunya, bahkan jangankan yang baik, yang buruk pun datang kepada dia. Orang yang beriman kepada Tuhan, ini pasti ujian kepadaku oleh Tuhan. Nah, itu selalu dikembalikan kepada dia. Tuhan sedang menguji imanku, sehingga aku bertekun dan taat. Akibat saya bertekun dan taat, aku akan tahan uji, dan aku akan mendapatkan buah-buah yang matang, yang membuatkan aku menjadi merasa sempurna dan tidak akan merasa kekurangan apapun juga. Itu dikatakan Yakobus 1, ya. Ya, Yakobus 1 ayat 2 dan 3 itu. Jadi kembalikanlah imanmu kepada Tuhan. Tanpa Dia menganugerahkan iman, memang kita tidak akan bisa hidup dalam kekudusan dan kesempurnaan di dalam pandangan Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri kepada Tuhan agar Dia memungkinkan kita mendapatkan iman, beriman kepada Dia. Iman itu bukan dicari dari pengetahuan, iman itu bukan dicari dari gunung dan lembah, iman itu bukan dicari dari hasil usaha manusia. Iman itu adalah anugerah kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa iman itu diberikan, tidak kepada semua orang. Walaupun memang selalu orang ditegur, diingatkan, dipanggil. Tetapi kalau orang itu tidak mau dipanggil atau pura-pura mendengar, tidak mau mendengar, dia tidak akan memberikan iman itu. Karena itu selalu dikatakan apa? Iman, pengharapan dan kasih, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagu ini. Satu lagu betul-betul kita nikmati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyi lagi. Ku tak membawa, ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Coba kita nyanyikan sekali lagi, kita ulangi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
ku tinggal semua. Terus ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini kalau kita renungkan bahwa apa yang dikatakan Ayub, dengan telanjang aku dilahirkan ke dunia ini, dan dengan telanjang pun aku kembali kepada pangkuannya. Jadi ini merupakan juga kesaksian, pengungkapan dari Ayub tatkala ia sudah dimaki-maki oleh istrinya, ya. Anaknya habis semuanya, lembu sapinya, ternaknya habis semuanya, karyawannya habis semuanya, rumahnya terbakar, hanya hitungan jam. Luar biasa kan? Nah, setelah itu datang lagi iblis, ya, menurunkan penyakit yang walaupun penyakit itu bukan ciptaan daripada iblis. Iblis tidak pernah mencipta, tetapi Tuhan memampukan iblis menurunkan penyakit itu kepada Ayub. Dan penyakit ini dikatakan tidak akan pernah melebihi penyakit yang diderita Ayub. Dan inilah yang dimaki-maki atau dicela oleh istrinya. Masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu? Ya, semua hartamu, anakmu, rumahmu, karyawanmu sudah habis, dan sekarang engkau sudah diberikan penyakit seperti ini. Ya, masihkah engkau bertahan kepada Tuhanmu? Saudara ingat apa yang dikatakan Ayub? Memang engkau sudah gila. Bukankah yang baik kita terima dengan pengucapan syukur dari Tuhan, maupun yang buruk kita terima daripadanya, tetap pengucapan syukur. Jadi artinya terkadang Tuhan tidak selamanya memberikan yang baik menurut kita itu. Terkadang kita diberikan juga kegagalan. Terkadang kita diberikan juga kerugian tatkala berdagang dan sebagainya. Dia mau melihat sejauh mana engkau mengucap syukur. Dia melihat apakah saudara mengatakan bahwa nasibku sial hari ini. Tatkala saudara untung, apakah saudara mengatakan nasibku baik hari ini? Itu saudara lama-lama meninggalkan Tuhan. Saudara akan percaya dengan nasibmu sendiri, hasil usahamu sendiri, bagianmu sendiri. Padahal semuanya itu dalam koridor Tuhan memantau hidup kita 24 jam. Dia memberikan segala sesuatu menurut kita. Dalam dia mengajari kita, dia menghajar kita lewat keburukan terkadang diberikan kepada kita. Tetapi keburukan ini sebetulnya kita sanggup menghadapi itu, sanggup kita menerima pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Ya, karena itu dikatakan bertekunlah di dalam segala hal, ya, bertekun, ya, walaupun yang baik yang buruk kita terima, tetaplah mengucap syukur. Kita nyanyikan sekali lagi, nanti saya serahkan kepada hambanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku minta, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin.